Wabarakatuh. Oke, jadi seperti biasanya sebelum kita memulai proses pembelajarannya, alangkah bagusnya dulu kalau selalu dibarengi dengan doa. Oke, jadi mana kita kelasnya? Ya, Bu. Oke, silakan dipimpin dulu doanya. Baik, sebelum belajar mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi baiklah untuk hari ini bagaimana semua kabarnya? Baik. Oke, jadi alhamdulillah ya, kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam proses belajar mengajarnya tentang pembelajaran IPA biologi. Oke, jadi baiklah, sebelum memulai pembelajarannya itu mengecek kehadirannya dulu ya. Oke, jadi Yunita hadir Bu, Ikram Hadir, Bu. Yunus. Hadir, Bu. Oke, jadi siapa saja ini hari yang tidak hadir? Arman. Oke, berarti Arman, Barjo. Oke, berarti yang tidak hadir ini hari itu ada 2 orang ya. Iya, Bu. Oke, jadi ini ya, Ibu sudah selesai mengabsen. Ternyata teman yang tidak hadir ini hari itu ada 2 orang. Oke, jadi baiklah. Oke, jadi sebelum Ibu memulai proses pembelajarannya, Ibu mau bertanya dulu tentang pembelajaran yang minggu lalu. Masih ada yang ingat pembelajaran apa? Materi pembelajaran yang minggu lalu kita bahas? Ada yang masih ingat? Ya, Bu. Oke, silakan. Tentang limbah, Bu. Oke, tentang limbah. Oke, jadi kita membahas mengenai limbah ya. Jadi apa yang dimaksud dengan limbah? Limbah adalah bahan buangan yang tidak terpakai yang berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Oke, jadi kasih plus untuk Ikram. Oke, jadi dia masih mengingat tentang pembelajaran minggu lalu yaitu membahas mengenai limbah. Oke, selain dari Ikram, siapa lagi yang bisa membahas tentang materi pembelajaran minggu lalu? Oke, silakan. Jenis-jenis limbah diantaranya limbah organik, limbah anorganik, limbah cair, dan limbah padat. Oke, bagus sekali, kasih plus untuk saya. Oke, jadi untuk anak sekalian, ternyata kalian masih mengingat tentang pembelajaran minggu lalu yaitu membahas mengenai limbah. Oke, nah untuk hari ini pembelajaran hari ini yaitu kita masuk pembelajaran membahas mengenai pembelajaran bioteknologi. Bioteknologi ya. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pengobatan makhluk hidup. Oke, berarti bioteknologi itu adalah suatu cabang ilmu biologi tentang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup. Oke, nah, jadi ini ya, sebelum kita masuk materi tersebut membahas mengenai bioteknologi, ternyata sudah ada temannya yang sudah paham apa itu bioteknologi. Nah, jadi untuk materi ini, pembahasan materi tentang bioteknologi, perlu kalian ketahui untuk anak-anakku sekalian bahwa di dalam pembelajaran bioteknologi itu membahas tentang kehidupan kesehari-hariannya, yaitu ada juga pemanfaatan di dalam makanan, di mana makanan tersebut yang mudah dicerna oleh tubuh manusia. Selain itu, pemanfaatan juga untuk tentang kesehatan tubuh kita. Iya. Oke. Nah, berikutnya di sini diharapkan para peserta di sini kalian mampu menjelaskan apa ini yang dimaksud tentang bioteknologi. Jadi selain bioteknologi, kalian juga bisa membuat atau merencanakan tentang produk-produk bioteknologi. Ya, oke. Nah, jadi perlu kalian ketahui untuk anak-anak sekalian, kita membahas mengenai bioteknologi di sini yaitu ada 2, yaitu adalah yang pertama bioteknologi konvensional, bioteknologi modern. Ya. Iya, jadi silakan. Ini ya. Oke, Ibu bertanya lagi. Satu pertanyaan lagi sebelum masuk materi tersebut, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi ini. Oke, di dalam pembelajaran
biologi apa saja yang terkait tentang produk-produk bioteknologi? Ada yang bisa menjawab? Bu, Oke, silakan. produk-produk bioteknologi konvensional biasa sering dijumpai dalam kehidupan sehari seperti tempe, tahu, kecap, oncom, ocok, keju, mentega, dan roti. Oke, bagus sekali kan? Bagus sekali ya. Kita masih membahas mengenai pembahasan bioteknologi. Ternyata sudah ada juga yang memahami apa itu bioteknologi dan sejenis apa itu produk tentang bioteknologi. Oke, jadi silahkan perhatikan yang ada di PowerPoint-nya. Oke, coba perhatikan ini membahas mengenai materi tentang bioteknologi. Nah, perlu kalian ketahui di sini. Tadi sudah ada teman-teman juga menjawab apa itu bioteknologi. Nah, lebih jelasnya kalian mengetahui bioteknologi adalah suatu cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Oke, berikutnya. Nah, di sini bioteknologi secara umum untuk meningkatkan kualitas suatu organisme melalui aplikasi teknologi. Oke. Nah, di sini sudah ada dua jenis bioteknologi ya. Yang pertama pengertian dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, coba perhatikan pengertian dari bioteknologi konvensional di sini ya, di mana yaitu memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Nah, jadi di dalam bioteknologi konvensional di sini, di mana produknya itu atau produknya banyak di sini ya. Jadi nanti di dalam materi pembelajaran di sini ada satu produk yang harus kita buatkan dalam proyeknya ya. Yang pertama yaitu adalah produk bioteknologi yang ada dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu adalah tempe. Tahu semua tempe ya? Iya, tempe ya. Oke, nama produk bioteknologi tempe, di mana tempe di sini merupakan makanan tradisional yang telah dikenal masyarakat di ini ya, yang telah dikenal oleh masyarakat. Oke, berikutnya. Nah, selain dari contoh dikelola melalui secara modern ya, supaya kita bisa mengetahui bagaimana itu profil DNA. Nah, selanjutnya yaitu adalah bayi tabung. Nah, sama juga sangat berbeda sekali antara contoh dari produk bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kalau bayi tabung tidak sama juga pembuatan seperti kecap langsung. Iya, dia nanti diolah di dalam lab baru kita bisa mengetahui bagaimana itu proses bayi tabung. Oke, nah berikutnya yaitu adalah antibiotik. Mungkin di kalangan anak-anak sekalian ada di sini sering memakai antibiotik. Jadi antibiotik juga ini yaitu termasuk dalam bioteknologi modern ya. Iya, oke, berikutnya yaitu adalah rekayasa jaringan. Iya, oke. Berikutnya. Nah, coba perhatikan ke depan dulu. Nah, ini di sini ada nama mikroorganisme bioteknologi konvensional. Nah, jadi untuk anak sekalian, di sini kalian bisa mengetahui mikroorganisme apa saja yang ada terdapat di dalam produk bioteknologi konvensional. Nah, yang pertama bahannya yaitu berupa susu, di mana mikroorganismenya itu adalah Streptococcus. Di mana Streptococcus di sini produknya itu adalah berupa produk yogurt, ya. Jadi kalian harus bisa mengetahui mikroorganisme apa saja yang ada dalam produk tersebut. Nah, yang kedua yaitu adalah kacang kedelai. Nah, jadi mikroorganismenya di sini yaitu adalah Aspergillus, di mana Aspergillus tersebut yaitu ada dalam produk tempe, ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini masih ada terkait tentang bahan kacang kedelai, yaitu adalah Rhizopus, di mana Rhizopus di sini mikroorganisme dari produk kecap, ya. Oke, berikutnya yaitu singkong, di mana singkong di sini bahan bakunya adalah singkong, mikroorganismenya Saccharomyces, di mana produknya adalah tape. Jadi itu adalah nama mikroorganisme dari produk bioteknologi konvensional. Nah, berikutnya yaitu pada bahan susu, di mana susu di sini mikroorganismenya adalah Aspergillus, dari produk makanannya itu adalah krim asam, ya. Oke, berikutnya. Oke, nah coba diperhatikan anak-anakku sekalian, di sini sudah ada perbedaan antara bioteknologi konvensional modern dan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Coba diperhatikan dari pemanfaatan makhluk hidupnya. Nah, pemanfaatan
bioteknologi konvensional, yaitu dia langsung dan utuh. Iya. Sedangkan bioteknologi modern tidak langsung dan umumnya bagian tertentu saja. Nah, berikutnya di dalam prinsip konvensional dan modern, prinsipnya juga dia akan berbeda, yaitu kalau bioteknologi konvensional dia menggunakan berprinsip fermentasi, sedangkan bioteknologi modern dia itu rekayasa genetik dan teknologi reproduksinya. Berikutnya pelaku, maksudnya pelaku di sini berarti yang mengolah produk tersebut. Kalau pelaku dalam pengolahan produk konvensional di sini tidak perlu keahlian khusus. Misalnya contohnya seperti pembuatan tempe. Pembuatan tempe di sini kan jangan nanti yang ahlinya membuat tempe baru bisa jadi produknya tersebut. Ya biar kita baru memulai ternyata produknya di sini bisa ya. Video pembelajaran tentang ini ya. Bioteknologi. Pembelajarannya Oke, nah jadi untuk anak sekalian, di sini kalian sudah melihat di dalam video tersebut tentang pembelajaran bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Oke, adapun tujuan yang harus kalian capai di sini dalam pembelajaran bioteknologi konvensional, yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis berbagai produk bioteknologi melalui tayangan video. Nah, berikutnya peserta didik dapat merancang pembuatan produk bioteknologi konvensional. Yang ketiga, peserta didik melakukan percobaan penerapan prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan hasil percobaannya. Yang keempat, yaitu peserta didik mampu menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan hasil percobaan tempe dari kacang kedelai, yaitu kelompok A, B, C dengan D. Jadi ada 4 kelompok. Oke, yang kelompok 1 Yunita. Oke, silakan
kedua, Nilda. Ya, Nilda dengan teman kelompoknya ya. Berarti kelompok A, kelompok B, kelompok C dengan kelompok D. Oke. Mengerjakan suatu produknya yaitu praktek dalam pembuatan tempe ya. Jadi kalian di sini praktek dalam pembuatan tempe. Jadi pertama-tama kalian harus menyediakan apa yang kalian sediakan itu adalah bahan dan alatnya. Oke, jadi sekiranya untuk anak sekalian baik dari kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4 bisa menyelesaikan produknya dalam pembuatan tempe ya. Oke, jadi silahkan pedomani yang ada dalam LKPD silahkan dijawab dan perhatikan cara mengolah pembuatan produk tempe. Oke, silahkan baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Silahkan dikerja LKPD ini. Bagaimana
adalah setengah sembilan. Setengah jadi. Apa kita baca?
Yaitu berupa praktek dalam pembuatan tempe ya. Tempe itu membahas mengenai bioteknologi konvensional di mana produknya adalah pembuatan tempe. Nah, jadi saudara sekalian, perlu kalian ketahui, kalian juga harus mengetahui alat-alat dan bahan-bahan apa saja yang harus disediakan. Nah, yang pertama ingatkan kembali yaitu setidaknya bahan utamanya adalah jenis kacang kedelai. Oke, jadi di sini masing-masing 100 gram yang telah dikukus itu dalam praktek pembuatan proyek tempe ya. Oke, adapun bahan yang lain adalah ragi. Bagaimana caranya? Kalau misalnya dalam pembuatan produk tempe tanpa ragi tidak akan bisa maksimal, tidak akan bisa jadi produk tempenya. Yang kedua, yang adalah bisa menggunakan plastik, bisa juga menggunakan daun. Oke, selanjutnya alatnya yaitu berupa baskom, plastik, lap dan sendok. Jadi itu saja yang digunakan dalam pembuatan proyek tempe. Nah, langkah kerjanya yang pertama yaitu timbanglah biji kacang kedelai yang telah disiapkan, kemudian cuci sampai bersih ya. Oke, yang kedua dibersihkan dan direndam biji kacang selama 1 sampai 2 malam. Berikutnya kupas kulit ari kacang lalu bersihkan. Yang keempat, kukus biji kacang tersebut selama 1 jam. Nah, berikutnya setelah itu angkat dan tiriskan lalu didinginkan kacang kedelai tersebut yang sudah direbus. Yang berikutnya setelah dingin tambahkan ragi tempe ke dalam biji tersebut, campur hingga merata. Nah, itu adalah cara-cara dalam pengelolaan atau pembuatan produk bioteknologi konvensional dalam pembuatan tempe. Nah, berikutnya fermentasikanlah selama 1 sampai 4 malam. Jadi untuk anak-anak sekalian, apabila ingin produk tempenya itu menghasilkan hasil yang bagus, bisa sampai 1 sampai 3 hari atau juga sampai 4 hari. Oke, nah setelah itu letakkan di rak dan diamkan selama 1 malam. Gitu ya. Berikutnya tempe tersebut di hari pengemasan yang terakhir siap untuk dikonsumsi. Oke, nah jadi untuk anak-anak sekalian, karena ibu juga sudah membagikan kelompoknya tadi, ibu akan mengingatkan lagi, tolong untuk pertemuan berikutnya kalian sudah bisa mampu menyajikan dan mempresentasikan dari hasil produk biokonvensional tempe. Nah, jadi ini pengelolaannya atau pembuatannya itu kita buat di rumah secara berkelompok. Jadi nanti kita nanti ibu teliti atau melihat dengan secara video call dengan WhatsApp. Oke, jadi ibu mulai dari kelompok A, kelompok B, kelompok C dengan kelompok D. Ya, ibu akan pantau dengan video call-nya ya, bagaimana cara pengelolaan mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan hari keempat. Oke, jadi ibu akan mengingatkan lagi untuk pertemuan berikutnya silahkan dipresentasikan hasilnya. Setelah itu kita bagikan hasil posternya atau ulangan ya. Setelah mempresentasikan tugasnya, kita harus melaksanakan ulangan tentang pembelajaran materi bioteknologi. Oke. Jadi sebelum selesainya materi bioteknologi di hari pertama ini, silakan anak-anak sekalian seperti biasanya sebelum selesai pembelajaran harus berakhir dulu dengan doa ya. Baru selesai proses pembelajaran. Oke, silakan. Baik. Doa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Astagfirullahaladzim. Pegawai sendiri udah kan? Marah-marah.